Siap Mbak Cahaya ya. Kayak rudal Palestina ya. Madu enak ya. Terima kasih ya yang udah beli madu, dinikmati madunya. Yang belum beli sebentar lagi bisa beli madu ya. Zah, tahu Zah komennya terlalu cepat. Iya. Kalau kita ada lomba ngetik terbaik adalah pemenangnya adalah kanal kita ya. Teman-teman nih jarinya dari apa nih? Asik ngerti aja semuanya. Zah, puasa Daud bolehkah sekalian bayar hutang? Jangan ya. Satu niat, satu amal ya teman-teman ya. Usahakan satu niat, satu amal ya. Halo Mbak Neda. Iya. Ya thank you Mbak Yunis. Ada temanku suka sholawatan guys. Ini cerita baik ya guys. Ini nggak ghibah ya. Jadi temanku itu suka sholawatan ya. Saking sukanya sholawatan, kalau kaget dia sholawat guys. Jadi waktu terkaget, dur apa katanya? Ya Badrotin, ya Badrotin, ya Badrotin. Saking rajinnya dia sholawat guys. Terkejut dia ya Badrotin katanya. Kalau teman-teman apa? Mati kau, mati kau, mati kau. Beda quality orang yang rajin sholawat dengan yang enggak ya guys. Oke, najis yang tidak Ustazah kalau sholat qobliyah haruskah sholat fajar? Qobliyah itu adalah sholat fajar juga. Qobliyah itu adalah fajar, fajar itu adalah qobliyah. Ya. Ya kan enak guys, kalau terkejut al-hijratu kan mantap guys. Oke ya teman-teman ya. Oke ya saking khusyuknya ya. Teman-teman, waalaikumsalam warahmatullah. Cara berbakti kepada suami yang selingkuh. Pertama, tentukan dulu. Teman-teman udah maafkan nggak perselingkuhan itu? Kalau udah maafkan, mulai dari nol. Jangan pom bensin doang yang mulai dari nol. Ya, mulai dari nol, maafkan, komitmen dia, jangan melakukan lagi. Dan kalau dia sudah minta maaf, kita sudah maafkan, jangan dibahas terus. Besok lusa dibahas lagi, tahun depan dibahas lagi. Dah, setelah dimulai dari nol kayak pom bensin, maka baru teman-teman ulang kehidupan seperti menikah ulang. Udah gitu aja. Ya, tapi kalau teman-teman belum memaafkan, mana bisa berbakti? Sulit. Ya, jadi kalau dia selingkuh, dia udah mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulang lagi, maafkan dia, sudah. Mulai lagi dari nol. Jangan menjadi ahli sejarah sepanjang masa. Minggu depan itu juga yang dibahas lagi. Ya, buka lembaran baru. Kita mulai dari nol ya Pak. Gitu. Oke. Halo Mbak Alia. Zah. Oke, kalau anak yatim santunan sembako uang ibunya ikut makan boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah teman-teman ya. Apalagi kalau anak tuh belum balik ya, anak itu belum balik berakal, maka anak itu belum balik berakal, maka dia nanti masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Tiada maaf untuk orang yang selingkuh. Biasanya selingkuh sekali keterusan. Sebenarnya aku mau ngomong gitu guys, tapi nanti dijadikan pula rekomendasi buat orang-orang yang takut pula aku ya guys. Jadi aku bebek aja lah ya guys ngomongnya guys. Oke gitu ya teman-teman ya. Aku yang ngomong, Mbak Elis yang ngomong ya guys. Ya. Oke, Zah, iya. Masih ada puasa Syawal enggak? Masih ada puasa Syawal ya sampai tanggal 9 Mei. Oke. Suami saya baik tapi enggak sholat, itu gimana Ustazah? Suami baik tapi enggak sholat itu gimana? Berarti hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya. Ya Allah ya Mbak Tia, semoga anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Piye caranya face tetap senyum kayak Ustazah? Senyum aja. Senyum aja.
Kalau lagi sebel tersenyum. Wah, ya gitu ya guys, canda ya guys. Saya orang biasanya saya pesan gula madu, siap ya Mbak Supriyansa ya. Ustazah menyimpan emas dengan niat untuk simpanan gak apa-apa. Emas itu sama dengan tabungan ya teman-teman ya. Semacam investasi ya teman-teman ya, semacam investasi atau tabungan asal dikeluarkan zakatnya ya. Sesat Pak Huyam, Bapak sesat kah? Oke ya. Kemudian surga suami dalam ridhonya istri, surga istri dalam ridhonya suami ya, itu bisa ya teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah amal, ketika suaminya tetap mengarahkan kepada kebaikan dan kemudian kita menganjurkan mengikuti itu, dan sebaliknya ketika istri menganjurkan kepada kebaikan kemudian suami mengikuti itu, kedua-duanya insyaallah akan mendapatkan surga. Oke, aku bunga deposito, betul ya, bunga deposito. Suara oke guys, bunga deposito tidak dianjurkan ya guys. Boleh Mbak Aldi jam 9 ya, kita buka keranjang madu ya. Selesai syuruk istiqoroh boleh nggak? Saran aku selesai duha aja ya teman-teman ya. Oke, Zah, uang sedekah subuh saya belikan rokok. Astagfirullah, untuk keponakan jangan ya. Sedekah itu kalau bisa yang tidak melanggar syariat atau tidak mendatangkan mudarat dan kesulitan bagi orang lain ya. Jadi belikan yang baik-baik aja ya, belikan makanan ya. Halo Mbak Kuyasa, Assalamualaikum. Ustazah pengen nanya, kalau sholat tahajud doanya nggak gitu hafal gimana? Doanya nggak apa-apa, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Yang penting Al-Fatihah teman-teman baca ya. Oke, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Oke gitu ya. Zikir pagi sore apapun boleh. Tapi kalau teman-teman mau zikir lapang rezeki ya, teman-teman bisa hafal, nanti aku buatkan ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap layarnya, share tautannya ya. Oke, halo Mbak Ika Kartika, sedekah Ustazah supaya kita kuat dalam segala maksiat, doa yang penting dibaca apa Zah? Supaya kita kuat dalam maksiat, maksudnya gimana? Kita kuat dalam maksiat, coba diulang ya. Oke, gitu ya teman-teman. Nggak ada Pak Zaci ya. Ustazah, kalau sholat taubat bisa dilakukan setiap habis sholat wajib nggak Zah? Bisa, kecuali sholat asar dan sholat subuh ya. Jadi sholat sunat taubat boleh dilakukan setiap habis sholat, kecuali sholat asar dan sholat subuh. Oke, yang baru mampir boleh tap layarnya, share tautannya ya teman-teman ya. Zak, kalau sholat tahajud dikerjakan 2 kali di sepertiga malam pertama dan sepertiga malam ketiga, mantap. Jadi tahajud itu terbentang dari habis isya sampai adzan subuh. Saya ulang, sholat tahajud itu terbentang dari habis isya sampai adzan subuh. Jadi teman-teman misalnya jam 10 tahajud, jam 2 lagi tahajud, silahkan, gak ada masalah. Sama dengan sholat taraweh juga gitu. Taraweh itu adalah terbentang dari adzan isya sampai subuh. Ya, dari adzan isya sampai subuh ya. Jadi tahajud habis isya, kemudian nanti tahajud lagi tengah malam, nggak ada masalah ya. Mengatasi iman yang naik turun ya, tabiat iman memang al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Iman itu kadang naik kadang turun. Cara menyikapinya gimana?
Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Jangan mengerjakan ibadah hanya saat kita rajin saja. Kerjakan ibadah walaupun kita dalam keadaan malas. Jangan cari rezeki saat kita tertekan saja. Carilah rezeki saat kita dalam keadaan lapang, ya. Gitu ya teman-teman ya. Ada orang-orang yang hanya mau bekerja kalau dia punya hutang. Dia mau bekerja kalau dia nggak ada uang. Kalau uangnya udah ada, dia nggak kerja lagi. Salah. Bekerjalah dalam keadaan sempit maupun lapang. Rajinnya seseorang diukur adalah saat dia sudah mapan, dia tetap bekerja. Karena dia bekerja bukan untuk uang, tapi dia bekerja karena untuk ibadah. Kalau kerja untuk uang, maka orang kaya akan berhenti bekerja. Tapi kalau kerja untuk ibadah, sekaya apapun dia tetap untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau kita melakukan ibadah karena kita rajin, maka saat kita malas kita akan berhenti. Tapi kalau kita melakukan ibadah dengan niat karena Allah, malas dan rajin kita tetap melakukan. Gitu loh maksudnya. Paham ya teman-teman ya? Oh, aku didengerin gak nih ya guys? Ngomong aja sendiri aku ya. Ustazah, sholat taubat harus setelah sholat fardu? Tidak. Ya, kapanpun boleh ya. Tapi habis asar dan habis subuh nggak boleh ya. Oke, gitu ya. Tahajud, apakah harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja. Duduk di bangku, sedangkan ANJN habis duduk juga di bangku itu. Usahakan jangan ya teman-teman ya. Kayak temanku banyak dokter hewan, dia harus menyuntik ANJIEG ya, maka dia mempersiapkan tanah di belakang ya, mempersiapkan tanah di belakang. Nanti bajunya tetap dikasih pasir atau tanah, dibilas dengan air, tangannya juga begitu ya. Jadi teman-teman kayak gitu ya. Oke, Mbak Nuansa Bonsai, Masya Allah. Ustazah, Oke, Ustazah, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat yang 2 rakaatnya dilakukan setelah ba'diyah zuhur boleh? Enggak bisa. Jadi kalau 2 rakaat sebelum, halo Mbak Tati, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur ya. Oke, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur ya, teman-teman ya, gitu ya. Ustazah, baiknya kalau pergi umroh, permintaan sama tetangga dan teman-teman apa diam aja? Kalau mau pergi umroh, ucapkanlah, mohon maaf lahir dan batin ya Bu, saya mau umroh, tak tahu kita umur, ya kita semoga ketemu lagi ya. Kalau kita nggak ketemu, aku mohon maaf lahir batin ya Bu, kayak gitu guys. Oke, perlulah kita minta maaf ya. Oke ya, Ustazah, keburu ikomat. Kalau sholat qobliyahnya keburu ikomat di rumah nggak apa-apa. Jadi qobliyah itu bukan sholat bukan sholat antara azan dan iqomah. Qobliyah itu adalah sholat sebelum sholat fardu. Jadi misalnya azan jam 4:30 di masjid, lalu orang sholat di masjid dan orang sudah pulang. Teman-teman di rumah bangun jam 5, masih ada loh waktu subuh, boleh loh qobliyah 2 rakaat loh, lalu kemudian sholat subuh 2 rakaat ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Halo Mbak Nuansa. Oke, thank you ya. Ustazah, sebaiknya gimana kalau teman menjatuhkan di media? Kalau teman yang
Kalau teman menjatuhkan di media padahal udah dikasih tahu tapi ngeyel. Ustazah, sebaiknya gimana kalau teman menjatuhkan siapa? Di media padahal udah dikasih tahu tapi ngeyel. Menjatuhkan apa nih maksudnya, teman-teman? Coba diperjelas ya. Ustazah, boleh nggak kita bayar hutang dengan kurban atas nama almarhum? Mantap pertanyaannya. Coba lihat variabel dari pertanyaannya. Bolehkah kita membayar hutang orang yang meninggal dengan cara berkurban atas nama orang meninggal? Nggak bisa. Kalau mau bayar hutang orang meninggal, bayar aja kepada orang yang dia hutangkan. Kalau mau berkurban kepada orang meninggal, ya kurban atas nama dia. Because hutang dan kurban dua hal yang berbeda. Ketika kita berkurban atas nama orang meninggal, tidak serta-merta menjadikan hutang orang itu kepada orang lain itu menjadi hilang. Atau kita balik mungkin pertanyaannya gini, saya berhutang atas nama orang meninggal. Itu ada orang meninggal, saya hutang sama dia. Caranya saya kurbankan atas nama dia, itu nggak bisa. Jadi kalau mau bayar hutang kita kepada dia, cari ahli warisnya atau ganti dengan sedekah. Kalau kita mau kurbankan dia, itu namanya pahala kurban. Beda dengan pahala melunaskan hutang ya. Oke, sebelum sunat zuhur sebelum zuhur atau setelah zuhur. Kalau sholat sunnah zuhur itu ada yang sebelum, ada yang sesudah. Oke, sip. Ya, keren ya Mbak Nuansa, jazakumullah khairan katsir ya. Jadi kalau sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah sebelum zuhur, setelah zuhur ada. Suratnya bebas, nggak ada masalah ya. Sengaja aku sholat sunnah, halo Mbak Syukri. Sengaja aku Mbak Lina, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Sunnah atasku karena Allah, sholat 2 rakaat kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah, sholat kayak sholat subuh ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya guys. Kita berteman di kanal ini, kita ngobrol saja ya, kita ngobrol ringan saja tanpa justifikasi, tanpa penilaian apapun. Teman-teman yang bertanya, aku tidak akan menilai apapun, aku jawab saja senampak mata aku ya. Ustazah, thank you Mbak Senja, Mbak Ratu, Ustazah, Mbak Ros, Mbak Lulu, kalau punya emas jumlah yang dipakai sama yang disimpan, misalkan jumlah 80 juta, apakah wajib zakat? Harus 85 gram emasnya. Harus 85 gram. Coba dihitung emasnya udah 85 gram belum? Kalau udah 85 gram, keluarkan zakatnya. Oke? Caranya gini, 85 gram, 1 gram itu berapa? Katakanlah 1 gram itu 1 juta. Kali kita punya 100 gram, berarti 100 juta. Di konversi ke rupiah, berarti zakatkan sekitar 2.500.000. Ya, Mbak Yohana, boleh emasnya yang kita zakatkan, boleh uang kita ambil untuk bayar zakat. Terserah, yang penting senilai. Jadi emasnya mesti 85 gram. Bolehkah kita berkurban ketika kita masih punya hutang? Tergantung. Kalau hutangnya jangka panjang dan ada kemungkinan kita untuk membayarnya, mampu kita membayarnya, boleh kita berkurban. Ya, silakan ya teman-teman ya. Tapi kalau kita punya hutang, tak mampu rasanya kita membayar, maka dulukan hutang. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, setelah baca doa tahajud, duha, boleh langsung terus doa dan baca doa fardu? Boleh ya, teman-teman ya. Bagaimana